بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam Harira, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita hari ini membaca salawat, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia, di tempat Allah yang mulia, mengkaji sabda Rasulullah yang mulia. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang mulia. Amin. Di mana pada malam hari ini kajian rutin kita dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, kita sudah masuk ke dalam hadis yang ke-36. Masuk ke dalam hadis yang ke-36, yang biasanya kita terlebih dahulu mengkaji biografi singkat sahabat yang meriwayatkan hadis. Tetapi pada malam hari ini sepertinya periwayat hadis ini sudah terlalu sering kita bahas, karena memang beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk meriwayatkan hadis yang kemarin yang ke-35, malam ini yang ke-36. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, yang lebih familiar dengan panggilan Abu Hurairah. Kita tidak mengkaji lagi siapa beliau, karena beliau sangat masyhur dalam periwayatan hadis dan menjadi sahabat dengan periwayatan hadis paling banyak, yaitu 5.700 lebih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, menunjukkan betapa dekatnya beliau dan betapa seringnya beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya pelajaran penting untuk kita semua jamaah sekalian, bahwa kalaulah kita tidak sanggup menjadi orang yang saleh, maka setidaknya dekatlah dengan orang yang saleh. Kalaupun tak sanggup dekat dengan orang yang saleh, setidaknya tidak mencela dan tidak membenci orang yang saleh. Celakanya kita sudahlah tidak saleh, tidak berkumpul dengan orang saleh, membenci pula kepada orang yang saleh.
maka syafaat dari mana lagi yang bisa kita dapatkan sementara amal soleh masih saja berantakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini hadis yang ke-36 36 cukup panjang. Terdapat banyak pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sabda Nabi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin dalam urusan dunianya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah yang akan menghilangkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Kita bahas per paragraf. Kemudian pesan berikutnya, wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah langsung yang akan memberikan kemudahan bagi kita dalam urusan dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah yang akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Terjemahan sederhananya, dan sebagaimana Allah menolong kita persis dengan sebagaimana kita menolong saudara kita. Satu paragraf sabda Nabi ini mengajarkan kita tentang banyak hal. Pertama, bahwa sedari awal sudah dijelaskan, kalau kita menghilangkan kesusahan, Allah yang hilangkan kesusahan kita. Kalau kita memberikan kemudahan terhadap orang yang kesulitan, Allah memberikan kemudahan kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, Allah yang akan menutup aib kita. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil di sini bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan yang akan kita peroleh itu berbanding lurus dengan perbuatan yang kita lakukan. Semakin baik perbuatan yang kita lakukan, maka semakin besar tingkat balasan kebaikan yang akan kita dapatkan. Pun berikutnya, semakin buruk yang kita lakukan, maka semakin buruk pula yang akan kita dapatkan balasannya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi pelaku kebaikan selain kebaikan yang sama. Dan tidak ada balasan bagi pelaku keburukan selain keburukan yang sama. Tapi kita bahas lebih terperinci. Pesan Rasulullah yang pertama, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dalam urusan dunia untuk saudara mukmin kita, maka Allah yang menghilangkan kesusahan kelak kita nanti di akhirat pada hari kiamat. Dari sini sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita bahwa salah satu ibadah, salah satu perbuatan baik yang paling besar pahalanya adalah menghilangkan kesusahan saudara kita. Apapun bentuk kesusahannya. Mungkin sedang dirundung masalah, mungkin sedang terdapat problem di hidup atau pekerjaannya, maka salah satu pahala yang paling besar adalah menghilangkan kesusahannya. Makanya di dalam hadis yang lain ada perkataan Nabi yang sangat masyhur sekali, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menanamkan kebahagiaan atau mendatangkan kebahagiaan di hati seorang mukmin itu kebaikan yang nilainya besar dengan cara yang paling sederhana. Meskipun hanya sebatas basa-basi, meskipun hanya sebatas hiburan-hiburan semata atau kata-kata ungkapan semata, tetapi jika itu dinilai bisa mampu menghilangkan kesusahan saudara kita, Allah nanti yang akan menghilangkan kesusahan. Makanya dalam hadis berikutnya disusul,
Wa man yassara an mu'sirin, dan barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap yang mengalami kesulitan. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap siapa yang mengalami kesulitan, Allah berikan kita kemudahan dan gak tanggung-tanggung. Tidak hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Salah satu ilustrasi yang paling sederhana. Dua hadis ini menjadi dalil bagi ulama untuk memberikan satu kesimpulan. Sebelumnya kami bertanya kepada jamaah, lebih besar mana pahala? Ini misal contoh uang. Kita punya uang 100.000. Lebih besar pahalanya mana antara kita memberikan 100.000 kepada orang lain atau meminjamkan 100.000 itu kepada orang yang membutuhkan? Ini saya punya 100.000. Lebih besar mana pahalanya memberikan atau meminjamkan? Dari mana bisa tahu? Betul. Kalau kita memberikan, belum tentu yang menerima itu sedang membutuhkan. Belum tentu. Misal kita lagi ada rezeki, ada kelapangan rezeki, dan kemudian secara tiba-tiba kita ajak sahabat kita, ajak tetangga kita nih, alhamdulillah ada rezeki ini untuk kamu. Belum tentu dia butuh. Belum tentu uang yang kita berikan kepada dia menjadi kebutuhannya yang paling mendesak. Belum tentu. Kenapa menghutangi itu menjadi pahalanya yang paling besar? Karena dalam hadis ini dalilnya, wa man yassara an mu'sirin, memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. Kalau orang datang kepada kita untuk meminjam uang, secara logika pasti dia mengalami satu desakan yang sangat luar biasa, sehingga kemudian rela mengenyampingkan rasa malunya, menghilangkan rasa gengsinya, mengenyampingkan rasa segannya kepada kita untuk sekedar meminjam uang kepada kita. Maka pahalanya jauh lebih besar meminjamkan, karena ketika kita berikan sudah pasti apa yang kita lakukan kepada dia memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. Ini alasan pertama kenapa meminjamkan itu lebih besar pahalanya dibanding memberikan. Ini dalam satu kasus ya, jangan diperluas yang kemudian setelah ini kita nanti di lampu merah ketemu orang pengemis, ini saya pinjamkan. Bukan seperti itu. Tapi dalam kasus ini bahwa meminjamkan kepada orang yang sedang membutuhkan itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan memberi kepada orang yang belum tentu butuh terhadap apa yang kita beri. Alasan yang kedua, kenapa meminjamkan itu lebih besar pahalanya? Karena ketika kita memberi, ini 100.000 yang tadi kita kasih contoh, 100.000 saya berikan. Ada tidak perasaan kita untuk mengharap 100.000 itu dikembalikan suatu saat kepada kita? Enggak ada, hati kita langsung lepas begitu saja. Karena niat kita sedari awal memberi. Dan tidak pernah mengharapkan itu kembali, karena namanya juga pemberian. Tetapi ketika kita meminjamkan kepada saudara kita 100.000, maka hari ini kita ngarep, janjinya 2 hari, 2 hari kemudian kita ngarep, janjinya 3 hari, 3 hari kemudian kita ngarep, belum lagi kalau dia ingkar janji. Maka jemaah sekalian, sekali lagi persoalannya adalah semakin orang itu mengalami kesulitan dan kita memberikan kemudahan, itu adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dijelaskan di dalam Al-Qur'an, terutama soal hutang piutang tadi. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan ketika ada orang yang terlilit hutang dengan kita dan kemudian dia merasa kesulitan untuk melunasi hutang tersebut, ada 2 cara yang ditawarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, fanadhiratun ila maisarah, berikan kemudahan. Salah satu contoh kemudahan yang dijelaskan oleh ulama adalah memberikan tenggang waktu. Misalnya janji dia sebulan, ternyata begitu jatuh tempo tak bisa bayar, maka kita beri tenggang waktu. Itu salah satu masuk ke dalam hadis ini adalah memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Tapi perlu digarisbawahi, yang memberikan kemudahan
terhadap yang merasa kesulitan untuk membayar, bukan tak mau membayar. Karena dalam kasus kebanyakan kadang-kadang yang membuat kita dongkol bukan karena dia tidak mampu membayar sehingga kita memaklumi. Dia sangat mampu, tetapi untuk membayar itu ditunda-tunda. Yang membuat lagi kita geram, kita sebagai yang meminjamkan sampai tak mau makan di luar rumah, dia hari-hari nongkrong di luar rumah. Update status jalan-jalan, handphone baru, motor baru, mobil baru, rumah direnovasi, sementara hutang kepada kita belum juga dibayar. Nah, ini dalam kasus lain. Tapi dalam hadis ini adalah intinya memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, pahalanya luar biasa. Poin berikutnya, kata Nabi, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutup aib kita nanti di dunia dan di akhirat. Sekarang kami tanya kepada jemaah, ada tidak di antara kita yang sejak lahir sampai hari ini tidak memiliki satu aib sekalipun? Tidak mungkin, mustahil. Mustahil setiap manusia seperti kita, kecuali Nabi dan Rasul yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun salah, langsung ditegur oleh Allah dengan turunnya wahyu. Tapi kalau kita, mustahil manusia biasa seperti kita tidak memiliki aib sepanjang hidup kita, mustahil. Tapi anehnya, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita memiliki aib, tapi dengan begitu mudahnya kita membuka aib orang lain. Padahal kita juga memiliki aib yang sama. Memandang rendah kemaksiatan yang orang lain lakukan, padahal kita juga melakukan kemaksiatan yang sama. Hanya saja dia dibuka aibnya oleh Allah dan kita masih ditutup oleh Allah. Maka dalam hadis ini diingatkan, setiap kita punya aib, maka kalau kita membuka aib saudara kita, Allah yang akan membuka aib kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, Allah yang akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Makanya kan pernah kita contohkan bagaimana kemudian Nabi SAW terhadap kemaksiatan yang sudah jelas-jelas nyata dilakukan oleh pelaku, Nabi masih menyembunyikan untuk menjaga kehormatannya agar jangan sampai aibnya tersebar luas. Pernah kan? Ketika Nabi berkumpul, kemudian datang seorang perempuan yang hamil karena perzinahan. Dia sudah menikah, tapi dia berzina dengan orang lain sampai dia hamil. Di tengah-tengah ramai, dia mengatakan kepada Nabi, Nabi hukum saya sebab saya telah melakukan perzinahan. Apa kata Nabi? Mungkin kamu cuma berduaan saja. Masih ditutupi oleh Nabi. Padahal dia udah ngaku. Enggak Nabi, saya betul-betul berzina. Kata Nabi, oh tidak, mungkin kamu cuma pelukan saja. Perempuan itu terus menegaskan, saya berzina Nabi. Oh tidak, mungkin kamu cuma ciuman saja. Mungkin kamu cuma satu kamar saja. Kejadian ini kemudian diperjelas oleh para ulama betapa Nabi itu menjaga aib seseorang jangan sampai terbuka, bahkan meskipun dia sendiri yang membuka aib tersebut. Sementara yang sering kita lakukan adalah orang yang melakukan kesalahan, orang yang mempunyai aib sudah berusaha menutup. Kita yang tahu aib orang tersebut justru dengan mudah menyebarluaskannya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya membuka aib seseorang. Jangankan aib yang baru sebatas dugaan-dugaan. Jangan-jangan, kemungkinan, saya menduga, itu kan baru dugaan. Aib yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri saja, haram hukumnya kita bocorkan kemana-mana, kita ceritakan kemana-mana. Makanya dalam beberapa hadis yang lalu ada namanya dalam syariat itu hukum qadhaf. Misalnya dalam satu kasus perzinahan, menuduh orang lain berzina tapi tidak ada 4 orang bukti yang melihat kejadian itu secara langsung dengan mata kepala sendiri. Dalam hukum syariat itu terkena hukum qadhaf. Qadhaf itu dicambuk 80 kali. Karena tentang satu kemaksiatan ini menjaga kemuliaan seseorang. Sementara kita dengan begitu mudah, si ini melakukan judi, si ini telah berzina, si ini telah korupsi, si ini, dengan begitu mudahnya.
Maka berkaitan dengan hadis ini adalah pentingnya menjaga aib seseorang agar tidak terbuka. Dan garansinya adalah kalau kita berhasil menutup aib tersebut, Allah langsung yang akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Jangankan di akhirat, Allah tutup aib kita di dunia saja itu menjadi nikmat yang luar biasa. Mengapa? Kata Nabi, seandainya aib itu mengeluarkan bau sebagaimana bangkai, maka tidak ada orang yang mau dekat dengan kita saking banyaknya bau busuk yang menempel pada tubuh kita karena aib yang kita sembunyikan terlampau banyak. Tapi Allah masih tutup itu. Sehingga orang masih menghargai kita, orang masih memuliakan kita, orang masih hormat kepada kita, orang masih berteman dengan kita, orang masih sudi bertetangga dengan kita, orang masih rela bersahabat dengan kita. Bukan karena sempurnanya kita, bukan karena bagusnya perangai yang kita lakukan, tidak, hanya karena aib yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa dalam satu kitab yang masyhur, nama kitabnya Al-Hikam, ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Salah satu isi dalam kitab tersebut adalah Man akramaka innama akrama fika jamila sitrihi. Siapapun yang memuliakanmu, sesungguhnya dia sedang memuliakan tutup aib yang Allah berikan kepadamu. Sebab kalau sudah Allah buka penutup aib yang ada pada diri kita, tak ada satupun orang yang mau memuliakan kita dan menghargai kita. Maka kalau Allah sudah begitu baik menutup aib kita, jangan kita mudah mengumbar dan membuka aib seseorang. Haram hukumnya. Berikutnya, kita insya jam berapa? Jam 7 lewat sedikit ya? 7 lewat 6. Kita lanjut. Dalam paragraf berikutnya, kata Nabi SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah jalannya nanti menuju ke dalam surganya Allah. Ini hadis yang cukup masyhur untuk kita yang istiqomah duduk di majelis ilmu. Karena hadis ini yang selalu menjadikan kita termotivasi untuk tetap terus istiqamah di majelis ilmu. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan atau berusaha untuk mendapatkan ilmu, maka dengan usaha itu Allah balas jerih payahnya dengan mudahnya jalan kita nanti menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara mudah menuju ke dalam surga, meskipun kita orang yang beriman sekalipun, bukan perkara mudah. Dijelaskan detail itu di dalam Al-Quran. Belum kiamat saja sudah menghadapi satu kesulitan yang luar biasa, alam kubur, masa transit sebelum datangnya hari kiamat. Ketika sudah hari kiamat langsung divonis surga dan neraka? Enggak. 60.000 tahun kita menunggu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dengan jarak matahari dan kepala satu jengkal. Dan kita menunggu giliran dihisab itu bukan sambil duduk-duduk seperti ini. Nanti haus ada kopi, nanti agak panas ada teh obeng. Enggak. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu wal taffatis saqu bis-saq. Hari di mana betis itu bertemu dengan betis, menempel dengan betis sebelah. Saking desak-desakannya dan kita dalam posisi berdiri. Menunggu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti kita ditimbang oleh Allah, lebih berat mana nih, amal baik ke amal buruk. Belum nanti kita meniti di Shiratal Mustaqim yang tajamnya seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Wah, pesulap merah aja nggak bisa lewat itu. Kok gitu, tiba-tiba nyambung pesulap merah. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya dalam hadis ini bahwa man salaka tariqan yaltamisu. Yaltamisu itu makna yang lebih terperinci adalah kita tetap berusaha untuk duduk dan hadir di majelis ilmu meskipun tidak ada sedikit pun ilmu yang kita bisa pahami. Itu maknanya yaltamisu. Ini misal,
Ada satu kajian misalnya, kajian fikih. Apa yang disampaikan oleh Ustadz dari 100%, tak ada 1% pun yang kita paham. Tak apa jaga Ustadz itu. Misalnya, tetap dapat kebaikan dari Allah. Paham tentang apa yang disampaikan itu bonus. Tetapi yang kita harapkan adalah keberkahan duduk di majelis ilmu. Keutamaan duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu itu bukan bagi yang sehat. Bukan karena sempat. Tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi redha jamaah sekalian untuk duduk di majelis ilmu. Padahal sinetron di rumah lebih menggoda. Padahal masakan istri di rumah lebih enak. Padahal ngumpul dengan keluarga di rumah lebih. Tetapi kita lebih memilih duduk di majelis ilmu. Di samping keutamaan duduk di majelis ilmu, sembari kita menunggu waktu sholat isya. Tidak ada kebaikan yang paling sempurna selain menunggu waktu sholat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa paham terhadap apa yang disampaikan bonus, tapi intinya keberkahan dalam majelis ilmu. Makanya ada satu ulama yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu artinya anak, Hajar artinya batu. Beliau itu ulama yang sampai hari ini kitab-kitab beliau, fatwa-fatwa dan pendapat beliau menjadi rujukan bagi seluruh ulama yang bermadhab Syafi'i. Kenapa beliau disebut Ibnu Hajar, anaknya batu? Bukan beliau lahir dari sebongkah batu gitu, bukan. Tetapi ketika beliau belajar, tak ada satupun ilmu yang bisa diserap. Bahkan dalam satu riwayat, beliau belajar Al-Fatihah itu 7 tahun. Al-Fatihah 7 tahun. Berarti kalau Al-Fatihah 7 ayat, setidaknya 1 tahun hanya 1 ayat. Sehingga kemudian beliau putus asa, memutuskan kembali ke kampung halaman. Tetapi karena begitu jauh, beliau berteduh di satu tempat karena hujan yang begitu deras. Setelah hujan itu reda, masih terdapat tetesan air dari atap beliau berteduh itu, dan di bawahnya ada batu. Dan batu itu bolong diakibatkan tetesan air yang terjadi terus-menerus. Dari situ kemudian beliau berpikir bahwa batu yang sedemikian keras saja bisa berlubang karena tetesan air. Masa otak saya yang tidak sekeras batu ini tidak bisa lunak karena belajar terus-menerus? Maka dari situ beliau urungkan niatnya untuk pulang ke kampung halaman dan kembali lagi menimba ilmu agama. Sampai sekarang, googling Ibnu Hajar Al-Asqalani, tak terhitung lagi berapa kitab yang beliau tulis dan beliau cetuskan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sekali lagi duduk di majelis ilmu, dapat ilmunya itu satu bonus. Tapi kalaupun tak mengerti sama sekali, itu sudah mendapat kemuliaan dari Allah. Maka selalu saya sampaikan, kurang afdal rasanya kalau kajian ilmu itu tidak dibuka sesi diskusi atau tanya jawab. Karena saya berasumsi bahwa tidak selalu yang kita sampaikan itu bisa difahami dengan baik oleh jamaah. Ada kata-kata yang terlalu umum. Kadang-kadang ada contoh yang tidak relevan sehingga jamaah masih membingungkan terhadap apa yang kita sampaikan. Maka mesti ada diskusi tanya jawab. Maka untuk itu jamaah, sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, seperti biasa, barang siapa yang dari jamaah yang ada pertanyaan sesuai dengan tema boleh, di luar tema juga boleh. Silakan. Menanya Tat, kalau tadi kan membahas soal hutang ya. Nah, bagaimana kalau kita berhutang nih, kita sudah niat mau bayar, berapa kali kita mau bayar, tapi si pemberi hutang bilang, "Ah, usah, nanti aja, saya belum butuh." Nah itu berulang beberapa kali kita mau bayar, dia bilang, "Nanti ajalah, kita belum butuh." Nah itu kalau seperti itu case-nya gimana Ustaz? Yang salah kita atau pemberi utang gitu? Jadi Ustaz, dalam kasus tersebut bahwa orang yang memberikan hutang kepada kita itu sedari awal harus
berkomitmen. Termasuk kita juga yang berhutang. Makanya di dalam Al-Quran ada satu ayat terpanjang di dalam Al-Quran, akhir surah Al-Baqarah, satu ayat satu halaman, itu berbicara tentang hutang piutang. Salah satunya adalah kalau kita bertransaksi hutang piutang, tentukan tenggang waktunya, masa waktunya dan jatuh temponya. Bahkan kalau perlu faktubuh. Ini ayat tentang kenotariatan. Kenapa kalau kita bertransaksi harus ada akta notaris? Bahwa pentingnya untuk berkomitmen terhadap janji. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bukan soal ketika orang itu membayar hutang kepada kita dan kita menolak karena belum alasan belum butuh. Itu bukan satu alasan. Yang kita pegang adalah komitmen. Seberapa serius orang yang berhutang kepada kita untuk mengembalikan hutangnya. Dan itu yang kita hargai. Kalaupun kita mau ikhlaskan, maka sampaikan sedari awal, nggak perlu bayar, saya ikhlas, nggak butuh lagi. Karena begini, ketika kita tidak ketika dengan alasan kita tidak membutuhkan lantas kemudian menolak orang yang hendak membayar hutang padahal dia sedang berkemampuan, jangan-jangan ketika kita sedang butuh malah dia yang tidak ada uang untuk dibayarkan kepada kita. Kan menjadi problem berikutnya. Maka kalau baik itu jangan tanggung-tanggung. Kalau mau diikhlaskan, ikhlaskan. Maka di dalam Al-Quran, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau ada orang terlilit hutang kepada kita, kalau kita tak rela untuk mengikhlaskan, berikan tenggang waktu. Kalaupun kita rela, maka disedekahkan, itu menjadi yang paling besar pahalanya. Jangan digantung seperti itu. Dia mau bayar kepada kita, kita tangguhkan. Saya belum butuh. Kalau orangnya amanah, gampang. Nanti saat kita minta, dikembalikan. Tetapi kalau orangnya sepele kepada kita, wah selesai. Udahlah, udah nggak butuh. Kemarin saya udah itikad baik Pak Ustadz. Udahlah, pakai aja lah. Nanti ketika uang sudah habis, tiba-tiba kita telepon. Uang yang kemarin ada tak? Saya sudah butuh nih. Timbul konflik sosial berikutnya. Jadi komitmen yang paling gampang. Maka kalau mau ikhlaskan, ikhlaskan sedari awal. Kalau mau ditagih, berikan tenggang waktu, tempo sesuai dengan yang disepakati. Wallahu a'lam bishawab. Tanya Pak Ustadz tentang kita sholat nih. Kita sholat ikut saf, tapi kita bawa anak-anak kecil. Tiba-tiba di samping anak kecil itu kita sholat, ngikutin terus saf. Tapi anak kecil itu tiba-tiba keluar dari saf. Apakah di sebelah kita satu deret putusnya saf itu kita dapat pahala atau gimana Pak Ustadz? Atau yang kita bawa anaknya kita yang menanggung dosa orang yang sebelahnya putus sapnya itu Pak Ustadz? Saya bawa anak nih, sebelah anak saya main, orang tuh di sebelahnya kan terputus sapnya. Jadi orang terputus sapnya itu apakah dapat pahala ikut sap sholat, atau kita yang menanggung dosanya karena kita bawa anak kita lari dari sap itu? Cuma itu aja Pak Ustadz yang kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang aturan shaf yang paling baik dalam salat adalah imam, makmum laki-laki dewasa, makmum anak-anak, kemudian makmum perempuan. Itu sudah cara yang paling baik dan cara yang paling tepat untuk menghindari ikhtilaf perbedaan pendapat ulama tentang anak kecil itu memutus shaf atau tidak. Karena mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i memutus shaf. Nah, tapi kita tidak membahas memutus shaf atau tidak, karena pertanyaannya ketika dia keluar dan kemudian terjadi satu sekat. Kalau masih ada shaf kedua, di belakang anak itu masih ada shaf kedua, maka yang bertanggung jawab mengisi shaf itu adalah orang yang ada di belakang, bukan yang ada di samping. Karena kalau yang ada di samping timbul banyak gerakan. Ketika satu orang bergerak, di sini kosong, dia bergerak lagi, sebelahnya lagi bergerak lagi, begitu terus. Maka yang bertanggung jawab mengisi shaf, kekosongan shaf di depan kita adalah orang yang persis berada di belakang shaf yang kosong tersebut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah berdosa, apakah berpahala kita yang terputus shaf? Tentu tidak. Maksudnya tentu berpahala. Mohon maaf, tentu berpahala. Hanya saja kalau putusnya shaf itu tidak kita antisipasi untuk menyambungnya kembali, maka hilang fadilah dan keutamaannya. Makanya selalu dihimbau oleh imam, lurus dan rapatkan shaf.
Karena lurus dan rapatkan saf itu ada dua hadis. Pertama mengatakan termasuk dari kesempurnaan sholat. Kedua mengatakan termasuk dari sahnya sholat. Maksudnya sahnya sholat berjamaah. Kalau misalnya terputus safnya bukan berarti sholatnya batal. Tetapi sholat berjamaahnya yang batal. Kita terhitung sebagai munfarid. Sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Ini gimana? Menemukan barang di jalan. Menemukan barang di jalan. Yang mengambil lah kayak ada uang berkeliaran di jalan kan? Atau apa kan? Ya, sebenarnya Kalau dalam hukum syariat barang temuan itu ada tenggang waktu yang mesti kita umumkan. Diumumkan terlebih dahulu di lokasi umum terdekat di mana kita menemukan barang tersebut. Misalnya di sekitaran masjid, maka kita umumkan di masjid, baik itu melalui running light seperti ini, atau melalui mikrofon, atau melalui papan pengumuman. Ini masalahnya. Maka saya katakan tadi, husnudon saya mudah-mudahan menemukan, bukan mengambil. Karena kalau menemukan itu barang terbengkalai tanpa tahu siapa tuannya. Sementara kalau mengambil kita tahu persis siapa tuannya, tetapi mudah-mudahan itu menjadi milik kita. Maka kalau itu kita ambil tetap bukan menjadi milik kita secara utuh. Maka cara yang lebih baik kata para ulama, kalau tidak memungkinkan untuk diumumkan, ini jalan raya nggak ada, di mana kita nak mengumumkan? Maka kembalikan uang umat itu kepada umat. Jangan untuk kepentingan ibadah, tetapi kepada umat yang tidak ada sangkut paut dengan ibadah secara langsung. Misalnya untuk fasum, misalnya untuk bikin misalnya di perumahan kita, atau fasilitas yang dipakai untuk umum. Yang penting bukan yang bersangkut paut dengan ibadah. Karena status harta itu masih syubhat, terlebih kalau kita belum memberikan pengumuman kepada siapa yang merasa kehilangan. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kita membuka usaha salon? Sedangkan kita tahu bahwasanya salon itu di dalam bekerjanya, di dalam kegiatannya itu salah satunya ada menyemir rambut, atau yang kusut jadi bagus, yang tua jadi muda, Pak. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membuka usaha salon yang kadang-kadang permintaan customer adalah mewarnai rambut? Hukum mewarnai rambut itu meskipun tidak sampai kepada level haram, kecuali yang berwarna hitam, itu pun punya silsilah hukum, punya asbab hukum. Kenapa mengecat rambut warna hitam itu diharamkan? Karena dikhawatirkan memanipulasi usia tadi. Dapatlah nanti daun muda kalau rambutnya hitam. Tetapi kalau putih ya agak nenek-nenek juga yang kita dapat. Misalnya seperti itu. Tapi dalam satu kasus dihalalkan oleh Nabi. Salah satunya adalah ketika sahabat Nabi hendak mewarnai rambutnya warna hitam. Kemudian Nabi bertanya, untuk apa? Nabi, kan kita mau berangkat perang. Sementara kita pasukan paling depan. Kalau pasukan paling depan saja rambutnya sudah putih, maka kata musuh, ini dah lemah nih, dah tua nih. Maka jangankan kena sabetan pisau, disenggol sedikit tumbang nih. Maka kata Nabi, ya sudah, nggak apa-apa cat warna rambutnya. Maka sebenarnya kalau cat rambutnya warna hitam, keharamannya itu dilihat dari tujuan dia mewarnai rambut. Sementara kalau tidak mewarnai dengan warna hitam, ikhtilaf para ulama. Tapi tidak sampai kepada level haram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, tapi tidak sampai kepada level haram. Maka kalau sudah terlampau membuka usaha salon sementara, sudah banyak customer, ya tinggal dibuat saja cat warna hitam nih Pak. Udah habis Pak warna hitamnya. Ada warna kuning nih, mau tak? Atau hijau stabilo. Bisa juga lah dia seperti itu.
Atau kalau kita punya customer yang memang dekat dengan kita tanyakan baik-baik. Karena zaman sekarang nggak ada, rasa-rasanya nggak ada niat yang baik yang memperbolehkan kita mengecat rambut warna hitam selain memanipulasi usia. Sementara kalau untuk merawat bagus. Misalnya kemudian rambutnya bercabang dan kemudian ditreatment menjadi bagus, itu sunnah. Bahwa menjaga ciptaan Allah itu hukumnya sunnah. Yang tidak boleh, yang haram kan ketika merubah. Kalau menjaga bagus. Maka untuk lebih berkah dihindarkan saja dari yang menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak baik tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.